Halo teman-teman Awan Muncul Gatot, jangan lupa like, subscribe Awan Muncul Gatot. Yang udah like, subscribe Awan Muncul Gatot, terima kasih banyak. Nah teman-teman, di sini gue mau coba bahas tentang kekalahan timnas Indonesia senior melawan timnas Arab Saudi. Gua menganalisa ini ya kan dari data-data yang ada. Kan kemarin mainnya itu malam Kamis, hari Kamis dah ya, jam 12 malam kan, 00 tuh ya kan. Nah, jam 12 lewat deh tuh ya kan. Ini gua analisa dari pendapatnya Pak Sumarji, terus juga dari sporter yang kagak boleh masuk di sono, yang dipersulit, sampai ya kan pacarnya Justin Hubner itu ya kan nangis ya kan, udah ke kiri ke kanan dioper bola gitu, jalannya jauh banget, jaraknya jauh banget gitu kan. Nah di sini semua orang pada nyalahin Patrick Kluivert. Dalam artian, gua bukannya ngebela Patrick Kluivert di sini, bukan, ya kan? Tetapi, ayo kita dewasa di dalam menganalisa sebuah permasalahan yang ada. Jadi gini gue ceritain nih teman-teman ya. Gua bikin video ini, gua analisa dari malam Kamis. Gue lihat data-data yang ada ya kan. Nah kalau dari wasit, kalau menurut analisa gue, wasitnya udah fair, udah oke lah gitu kan. Dia udah tahu bagaimana pemain Arab tuh banyak dramanya, oke gitu kan. Nah sampai-sampai lu lihat deh, ada di mana momen Oleh Romney tuh emosi. Oleh Romney mungkin baru pengalaman pertama kali dia main di Arab gitu kan, ngerasain Timur Tengah tuh pemainnya kayak bagaimana. Ya nggak beda jauh lah ketika ngelawan Bahrain ya kan, terus juga ketika ngelawan kemarin Libanon ya kan, drama-dramanya kayak gimana gitu kan. Nah ini apalagi dari awalnya itu ya kan, AFC itu membuat jadwal timnas itu ya kan dirugikan. Nih sekali lagi jangan nyalahin Patrick Kluivert, Lanjard, terus juga Alec Pastur, apalagi Pak Erick Thohir. Jangan, oke. Kita lihat analisa yang ada. Oke, nah ini dari awal Kelvin Verdong pernah bikin tuh statement kenapa harus di Arab Saudi mainnya. Itu jelas merugikan timnas Indonesia. Perkiraan atau statementnya Kelvin Verdong bener kan, kejadian seharusnya ya kan AFC itu netral, nggak di Arab. Kenapa harus di Arab begitu ya kan? Itu yang ke satu. Ini ada apa, itu yang harus kita selidikin tuh teman-teman gitu kan. Nah itu yang pertama ya kan. Dari awal Pak Erick Thohir juga udah was-was, takut wasitnya. Terus juga Pak Manajer ya kan, Pak Sumarji juga kan udah was-was nih, kita takutnya dicurangin sama wasit ya kan. Banyak opini-opini publik yang menggiring Patrick Kluivert lemah akan taktik gitu kan, miskin taktik. Banyaklah itu fitnahan-fitnahan. Tapi kalau gue lihat di sini, ketika Patrick Kluivert itu nangis loh, ya kan berarti itu kan ada penyesalan gitu. Oke. Ini sebelum gua bahas mendalam lagi, lu jangan lupa like, subscribe Awan Muncul Gatot. Nah, yang pertama itu kan Kelvin Verdong juga udah curiga, kenapa harus main di Arab? Pasti timnas Indonesia banyak dirugikan, ya kan? Karena Kelvin Verdong tahu, ya kan, kalau ngelawan Timur Tengah kayak bagaimana modelnya gitu. Itu kebuktian tuh omongan Kelvin Verdong, kita dirugikan. Dengan dirugikannya seperti apa? Oke. Yang pertama itu dirugikannya, kenapa harus main di Arab? Harusnya netral, seharusnya AFC nih gitu. Itu yang ke satu. Yang kedua, masalah jadwal. Ini kan gila banget ya kan, malam Kamis atau Kamis main ya kan, malam Minggu main lagi, kan gila ya kan.
Ini kayaknya udah baca nih, ya kan, kayaknya panitia penyelenggara nih AFC udah baca nih, ya kan, Indonesia bener-bener jegal, ya kan, dijegal lah pokoknya supaya Indonesia itu nggak masuk Piala Dunia gitu, ya kan, nggak masuk Pildun nih teman-teman, ya kan. Karena kenapa? Dia udah tahu nih, ya kan, pemain timnas Indonesia senior rata-rata pemain Eropa, jarak waktu, ya kan. Nah itu yang benar-benar mereka melihat, ya kan, kelemahannya ada di situ, nggak efisien dan efektif, makanya dikasih waktunya secepat itu, begitu nih teman-teman. Mungkin kemarin kita masuk nih ke dalam tim nih sekarang, ya kan, AFC, gue sih curiga di situ doang sih, gue curiganya, ya kan, ada apa nih, ya kan. Kalau analisa gue kayak gitu, ya kan, udah tahu nih, ya kan, pemain timnas Indonesia, timnas senior, ya kan, pemain Eropa nih, ya kan. Nah dikasih waktu yang ya waktunya gue bilang, ya kan, lu lihat aja malam Kamis main, terus ntar malam Minggu, ya kan, main lagi berapa hari, nggak ada waktu istirahat tuh di situ, ya kan. Nah dan juga nih analisa gue, ya kan, kayaknya udah bener-bener mencermati nih, wah kelemahannya di mana, ternyata kelemahannya di sini gitu. Lu tahu kan, JJ aja ngomong, ya kan, sejago-jagonya pemain profesional kalau dia nggak istirahat dengan full, tenaganya habis. Tuh JJ aja bisa ngomong kayak gitu kan. Memang betul nih. Nah kita lari lagi nih perbandingan, memang benar ada nih teman-teman yang wah enakan ini, ya kan, Sintayong nggak pernah kalah, itu bener juga melawan Arab era-era Sintayong. Tapi lu lihat lagi, ketika STY yang melatih timnas pada saat itu, kondisi pemainnya itu fit semuanya, nggak dalam keadaan cedera. Contoh kayak Marcelino itu cedera gitu kan, nggak dipanggil. Ivan Jenner cedera, nggak dipanggil. Bukannya Patrick Kluivert nggak mau manggil karena kondisinya mereka lagi cedera. Emil Odero cedera gitu. Nah nih gue kasih lagi nih pemahaman sama lu semua. Ini analisa gue nih pribadi, ya kan, dari Awan Muncul Gatot nih, ya kan. Nah lu lihat nih, ya kan, rata-rata pemain timnas senior Indonesia itu pada cedera, ya kan. Marcelino cedera, Emil Odero cedera, terus juga Ivan Jenner cedera, ya kan, Kelvin Perdong cedera, Martin Paes baru sembuh gitu kan, Oli Romney juga baru sembuh. Nah ini kekhawatiran dari mungkin, ya kan, pandangan dari sudut pandang pelatih nih, ya kan. Kalau dari awal Ole Romney dimainin, ya kan, nanti pelor buat lawan Irak bagaimana gitu. Terus juga kan kemarin Rizky Ridho juga tuh sempet cedera, walaupun cedera kecil loh Rizky Ridho. Nah Justin Hapner kenapa nggak dimainin? Ini menurut gue ya, Justin Hapner kan punya temperamental yang tinggi. Kalau sampai di Arab, lawan Arab kemarin di kartu merah, ya kan, sampai kartu kuning, ya kan, nah mungkin nggak ada pelor lagi begitu, Nah kita lihat nih pemain-pemainnya. Makanya bukannya Patrick Kluivert, kalau gue bilang bukannya, tapi ini sih terserah lu ya, ini sih analisa gue. Kalau gue bilang bukannya Patrick Kluivert itu salah masang pemain, bukan. Patrick Kluivert juga tahu, ya kan, mana pemain yang fit, mana yang pemain yang belum fit. Makanya disimpan nih bangsa kayak Justin Hapner, Rizky Ridho, tuh disimpan dulu tuh, Tom Hay tenaganya, ya kan. Nah kalau misalnya lu bayangin deh nih, Morero juga tuh disimpan kan. Nah gini, Alec Pastur, Lanzat sama Patrick Kluivert nih tahu nih, ya kan,
Setelah lawan Arab, lawannya lebih berat. Kalau di kemarin dipasang tim inti bangsa kayak Tom Hai main full, Oli Romney main full, terus Rizky Ridho main full, Justin Hapner main full, Sandy Walsh kan juga habis cedera, misalnya main full, ya kan. Kalau Kelvin Pardong kan emang nggak bisa main dah tuh dia tuh, ya kan. Ini kalau kelima yang tadi gue sebutin, Justin Hapner, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Tom Hay, Oli Romney digeber lagi lawan Arab, ya kan. Abis pelor kita. Kalau ntar Arab mainnya kasar, terus kenape-nape, ya kan, Patrick Kluivert nggak ada pilihan lagi. Gitu. Nanti lawan Irak bisa 5-0 loh. Gitu. Mungkin ini siasat Patrick Kluivert gitu. Cuman kan nggak mungkin lah di publik dia ngomong gitu kan. Gue sih ngelihat analisa gue ini 3 hari ini gue lihat kayak gitu nih teman-teman, ya kan. Supaya apa ya, Rizky Ridho bener-bener full istirahat, ya kan, diistirahatin dulu tuh, ya kan. Nah terus Egy juga kan kemarin cedera juga, Egy tuh gitu. Jadi pemain-pemain ini nih, kalau misalnya kayak bangsa Rizky Ridho, Hapner, gue kan sebutin nih tadi nih, kalau bangsa kayak Rizky Ridho, Justin Hapner, Tom Hay, Oli Romney, ya kan, Sandy Walsh digeber di pertama di Arab Saudi, abis kita nggak punya pelor lagi gitu. Makanya Patrick ngambil keputusannya, Patrick juga kan mikirin kalau Oli Romney digeber ada apa-apa lagi, ya kan. Lawan Irak kita nggak punya senjata lagi gitu. Marcelino lagi cedera, ya kan. Ivan Jenner lagi cedera, nih lagi pada cedera gitu. Lawan Irak berat gitu. Jadi disimpan. Nah, terus juga seorang pelatih pasti mikirin karir anak asuhnya. Kalau sampai Oli Romney kenapa-napa, ya kan, karirnya mati, masih muda, bagaimana lu mau tanggung jawab lu. Nah, jadi ntar lu lihat nih perhitungan gue. Makanya kemarin Oli Romney masuk, Reinders masuk tuh, ya kan, di menit-menit kayak gitu, ya kan. Tom Hay masuk tuh bertiga udah masuk tuh, ya kan, sempat keteteran tuh, ya kan, di sono, ya kan, Arab main drama-drama, ya kan. Untungnya masukin lagi satu, jadi memperkecil skor. Jadi kalau besok di Arab, walaupun pada cedera, udah nggak ada lawan bos, ya kan. Mati-matian besok Indonesia. Nggak mungkin Patrick Kluivert nggak nurunin Rizky Ridho, terus Tom Hay, Justin Hapner lawan Irak. Nggak mungkin nggak diturunin. Besok udah mati-matian kan. Lu harusnya ngerti filosofinya Patrick Kluivert. Gue bukan belain Patrick Kluivert loh. Patrick Kluivert tuh ngomongnya selokal loh, ya kan. Harusnya lu ngerti gitu, ya kan. Jadi Patrick Kluivert itu perhitungannya, daripada menang di Arab, menang di Arab, daripada menang lawan Arab nanti bonyok atau banyak golnya di Irak. Nah tuh kita bisa nggak masuk tuh begitu. Kalau ini kan Arab menangnya 1-0, gue yakin nih Arab bakal dibantai sama Irak habis-habisan gitu. Nah kita berdoa aja nih kan, mudah-mudahan besok Irak menyepelekan. Jadi gini, mudah-mudahan besok tuh timnas Irak nyepelein timnas Indonesia. Biasanya kalau main bola, kalau nyepelein kemungkinan menang kecil gitu, karena dia udah nyepelein duluan gitu. Makanya kita positif aja dulu. Nah urusan menang apa kalah, ya kan, ya itu namanya udah nasib. Tapi gue yakin, ya kan, besok abis-abisan nih Patrick Kluivert. Soalnya kenapa? Pemain yang cedera, ya kan, kayak bangsa Kelvin Pardong sekarang udah main nih besok nih, ya kan. Nah mudah-mudahan aja beneran main gitu, ya kan. Oleh Romney juga dicek-cek lagi, ya kan. Ada latihan-latihan terpisah gitu. Nggak mungkin dah Patrick Kluivert berani melakukan kesalahan yang sama gitu kan. Nah makanya itu bangsa kayak Klok boleh, iyalah
katakanlah si Mark Klok salah lah kemarin, blunder, oke. Nah terus Yakob Sayuri juga katakanlah blunder gitu kan. Ya memang kesalahan itu yang harus dievaluasi, jangan sampai pemain-pemain timnas Indonesia senior jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu kan dari evaluasi, oke, gitu ya kan. Tapi ya gue mau optimis aja, walaupun kemungkinannya kecil. Nah itu analisa gue, kenapa timnas Indonesia itu kalah, karena pemain timnas Indonesia banyak yang kurang fit alias sedang keadaan cedera begitu ya kan. Nah itulah sepak bola, jadi kita jangan menghina pemain gitu, kita dukung aja dan doain aja terus timnas gitu ya kan. Makanya besok nih ya kan, Minggu nih ya kan, lawan Irak, mati-matian timnas Indonesia. Harapan masih ada gitu. Oke, like, subscribe Awan Muncul Gatot. Gitu aja ya. Itu sih menurut analisa gue. Oke, like, subscribe Awan Muncul Gatot.